Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 27 Desember 2023. Dan pendengar, pada pagi hari ini yang akan mengisi Mutiara Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Baik, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tidak waris maka ngiris. Oke, kami tentunya langsung saja menyapa Ustadz Nasuha yang kini sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang tidak waris maka ngiris. Nah, ini sebuah tema ataupun juga sebuah kajian yang sangat luar biasa. Ini seperti apa kita akan mengetahuinya, pendengar. Tidak waris maka ngiris. Oke, untuk Anda nanti bisa bergabung ya pendengar RRI Cirebon melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian juga Anda bisa bergabung melalui live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Cirebon, karena selain kami tentunya melaksanakan ataupun juga kami hadir melalui 94,8 MHz, kami juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik pendengar, sebelum Anda bergabung dan juga berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang tidak waris maka ngiris. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat, dikaruniai nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bersyukurnya adalah senantiasa thalabul ilmi, khususnya di Mutiara Pagi RRI Cirebon kanal inspirasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga dihaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, saya mengangkat tema tentang tidak waris maka ngiris. Tema ini saya angkat melihat kenyataan di masyarakat
bahwa ketika orang itu menguasai harta milik orang tuanya yang meninggal dunia tidak diwaris, atau kejadiannya ada seorang anak angkat kemudian menguasai harta milik orang tua angkatnya, maka tidak dibagi waris, maka kemudian harinya orang tersebut ini di dunianya sengsara. Dan ini suatu kenyataan. Pada 2016 saya pernah diminta untuk menyampaikan konsultasi di bagian Bandung sana, Ciwidey. Itu kasusnya adalah punya saudara tidak punya anak, kemudian mengangkat anak, kemudian harta ketika orang yang meninggal dunia tidak dibagi waris, dikuasai oleh anak angkatnya. Akibatnya harta-harta yang milik orang tua angkatnya habis semua. Bahkan kehidupan orang anak angkatnya itu, mohon maaf ini nyata ya, saya tidak sebut siapa dan di mana, hanya Ciwidey saja. Itu nyata sengsara hidupnya. Anak dari anak-anak angkatnya kan sudah tua juga, anak angkatnya sudah lama, itu sengsara hidupnya. Kemudian pada awal Desember kemarin saya bagi waris juga. Salah satu di antara pamannya kebetulan itu polisi, sebelum pembagian waris menasihati kepada ponakannya yang akan dapat hak warisnya. Disampaikan pesan kepada polisi kepada ponakannya karena beliau hadir, kemudian hati-hati masalah harta waris ini. Kalau cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syar'i, khawatir nanti akan menjadi masalah. Karena proses masalahnya itu dia tahu sendiri, persoalan dengan bagian orang lain dan seterusnya itu. Dan banyak sekali cerita-cerita ketika harta milik orang tua tidak diwaris, maka akibatnya menjadi masalah di kemudian harinya. Bahkan kejadian juga nyata, orang tua sayang kepada anaknya. Kemudian orang tua tahu bahwa kalau bagi waris itu 2/1. Anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu orang tua tidak terima. Bahkan dia tahu padahal. Kemudian inisiasi orang tua baik sebetulnya tapi tidak secara syar'i, kemudian memberikan hibah kepada semua anaknya sebelum meninggal dunia. Orang tuanya kaya itu loh. Kemudian diberikan semua kepada anak-anaknya belum saatnya. Dalam artian memberikan hibah kepada anak-anaknya orang tua masih hidup. Dan secara adil itu, kata orang tuanya, laki 2 sama, laki perempuan sama, tidak ada beda-bedanya. Dan belum saatnya orang masih hidup itu. Dampak negatif kemudiannya itu ketika orang tua meninggal dunia, di samping ibunya atau istrinya itu masih hidup, itu hidupnya terlunta-lunta. Orang tua adil, tapi kata anak terakhirnya ini tidak adil. Sebabnya apa? Orang tua ibunya nginep atau mengikuti kehidupan dengan anak yang terakhirnya itu. Dan harta-harta milik orang tua diberikan hibah kepada anak-anaknya habis semua. Inilah tidak ada keberkahan. Maka kesimpulan itu saya ambil tema itu, tidak waris maka ngiris. Artinya kita harus berhati-hati dalam masalah harta peninggalan orang tua. Dan ini merupakan punishment juga. Allah memberikan punishment kepada orang yang tidak mentaati, yang tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau saya sudah menyampaikan beberapa kali sebelum-sebelumnya bahwa ilmu waris adalah value-nya atau nilainya adalah separuh yang ilmu Allah sampaikan kepada kita. Ilmu Allah sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Jumlah ayat Al-Quran 26.666 ayat. Ayat tentang mengenai waris hanya 6 saja, yakni surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, dan ayat 176. Dari 6 ayat mengenai masalah fikih waris, nilainya sama kata Nabi dalam hadisnya itu separuh ilmu. Berarti sumber ilmu Allah dalam Al-Quran 6.666 ayat itu dikurangi 6, berarti 6 itu sama dengan nilainya 6.660 ayat. Kemudian ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris ini. Betapa pentingnya ilmu waris ini. Bahkan Nabi bersabda dalam hadisnya, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Kemudian ribet dan punishment-nya mengenai masalah waris itu langsung cespleng istilah Jawanya. Ketika Allah memberikan
syariat berupa waris surat An-Nisa 11-12, ayat 13-nya Allah memberikan reward kepada orang yang mentaatinya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya atas ketetapan ketentuan tersebut, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga itu mengalir dalamnya air yang luar biasa itu. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi langsung Allah memberikan reward kepada orang yang mentaatinya atas ketentuan-ketentuan waris yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 11-12. Bahkan langsung surat An-Nisa ayat 14-nya Allah memberikan punishment, memberikan ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, sebetulnya dapat satu, ingin dibagi rata dan seterusnya, itu melampaui batas namanya. Yudkhilhu narun khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabum muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita harus menyadari harta hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling berat adalah masalah harta. Salah satunya di antaranya lah masalah ibadah pembagian harta waris. Maka kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan ini, tidak waris maka ngiris. Ngiris itu maksudnya akan mendapatkan kesengsaraan. Harta-harta yang dapat tidak secara syar'i akan tidak barokah. Di dunia akan terasa. Bahkan punishment dan rewardnya ini bukan masalah pahala dan dosa, masalah waris itu. Beda dengan syariat Allah yang lainnya. Kalau syariat Allah yang lain ketika tidak menjalankan itu dapat dosa. Ketika menjalankan mendapat pahala. Contoh konkret saja. Ketika kita melaksanakan sholat, kalau sholatnya sendirian atau munfaridan, pahalanya dapat 1. Ketika sholatnya berjamaah mendapat 27. Kan jelas ini adalah masalah pahala. Dan ketika orang menjalankan puasa, maka kata Nabi dalam hadisnya akan diampuni semua dosanya. Bukan masalah akan masuk surga ketika berpuasa itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan jelas. Tentang mengenai menjalankan zakat pun bukan hubungannya dengan surga dan masalah neraka, tapi masalah dosa dan pahala. Tapi kalau masalah waris, jelas sekali ini. Dan korelasinya sangat jelas kaitannya dengan masalah hadis Nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita bersama-sama, kita orang yang tidak rugi ini saling nasihat dan menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan namanya ilmu suatu keniscayaan, suatu keharusan. Ini barang yang hak, hal yang benar. Tapi akibatnya kadang-kadang ketika menyampaikan apa adanya, kata Allah dan hadis Nabi itu, qulil haqqa walau kana murran. Ketika menyampaikan hal yang benar, terasa berat resikonya. Nah inilah, mari kita bersama-sama untuk menjalankan syariat Allah, di mana syariat Allah yang paling urgent, kemudian banyak orang yang mengabaikannya, itu kadang masalah waris ini. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bersama-sama ayo kita menyadari, jangan sampai akibat dari harta menjadi gelap mata. Nah ini yang jadi persoalan ini. Dan kita sadar juga bahwa harta yang kita miliki hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan amanah saja, titipan saja. Ingat dalam Al-Qur'an juga, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai fitnah.
wallahu indahu ajrun azim, dan di samping Allah ada pahala yang sangat besar. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui tema ini bisa kita sadari semua. Tidak waris maka ngiris, ini harus kita berhati-hati. Karena relevansinya, korelasinya dengan mengenai surat An-Nisa ayat 14 tentang ancaman Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini jelas sekali ini. Dan banyak kejadian-kejadiannya itu. Tadi sampaikan di mukadimah tadi. Mari kita bersama-sama menyadari semua bahwa harta hakikatnya milik Allah. Harta hanya titipan untuk kita. Artinya kalau kita meninggal tidak dibawa ke kubur kan gitu loh. Yang di bawah adalah amal sedikit, amal secuil. Mari kita bersama-sama diskusi dialog akan dipandu oleh Mas Zulkarnain. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya, pendengar RRI Cirebon, tentang tidak waris maka ngiris, ya. Baik, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung melalui telepon di 0231849329 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo. Ya, assalamualaikum. Suaranya kecil. Oke, sebentar. Bunda Indra. Oke. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Oh, baru kedengaran ya? Iya. Baru jelas nih. Waduh. Oke. Iya. Kabar baik Bunda ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Seperti juga Ustadz kita Kiai Nasuha Fakih. LCFAY. Iya Bung Iskandar. Iya, silakan. Kalau Bunda mendengarkan ceramah dari Ustadz Nasuha Fakih ini, terlalu tinggi ilmunya, jadi Bu Indra kadang nggak ngerti banyak kata-kata yang ya, ada punishment, ada kemudian apa? Reward dulu judulnya aja tidak waris bikin maka ngiris. Iya. Bahasa Jawa itu ngiris mah. Iya. Apa artinya ngiris itu? Yang seperti apa ngirisnya? Seperti apa ngiris itu? Iya. Oke. Ini Bung Iskandar bajunya biru muda. Kalau Pak Nasuha Fakih pakai jas. Biru juga ininya. Iya. Udah. Baju kokonya biru. Baju kokonya biru. Biru putih. Oh, kayaknya seragam mau menghadiri hajatannya Bapak pengarah acara kita Pak Pedi ya. Pak Edi ya. Bung Iskandar, nanti Bu Indra hadir mau duet dengan Ibu Kepala RRI, Ibu Besti. Ya, Pak Ustadz. Nah, kalau kita tidak mengerti apa cara bagi waris ini, lalu mendatangi Departemen Agama, apakah di sana ada yang bisa menerangkan kepada kami supaya tidak miris ya Bung, dan bisa melakukan punishment serta reward itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Baik, ya. Pertanyaannya baik sekali ya. Ya, baik sekali. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon.
Waalaikumsalam. Mas Iskandar Jurkane. Iya. Pak Setiono. Setiono di Betul. Bumi Tidak Ayu. salah lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustadz Nasrul Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat atas berdoanya pun panjenengan. Ini kenyataan Pak Ustadz. Nggih. Tidak waris, tapi ngiris. Ngiris. Iya. Iya, memang ini kenyataan di kampung kami, Pak Ustadz. Ceritanya begini, kami pernah silaturahmi kemarin di orang tuanya, yang dua-duanya belum meninggal, masih sehat Pak Ustadz. Betul. Tapi kami ngiris pulang dari beliau, putrinya 2, dan putrinya itu mau menggugat harta gono gini. Pas alhamdulillah kami menengahi pembicaraan putrinya yang kurang sopan kepada orang tuanya. Kami bicara Pak Ustadz, makanya setiap pukul 5:10 putar di Mutiara Pagi. Pak Ustadz Nasuha ahlinya. Gimana ini Pak Ustadz putrinya kalau setiap hari bicara berdebat dengan orang tuanya mengenai gono gini. Oke. Sebab putri hanya 2 Pak Ustadz. Orang tua masih hidup Hanya ya? kami sayangkan. Setiap malam dia sering keluar malam. Ya Allah. Terima kasih. Punten, pendapat dari orang Pak tuanya masih Ustadz hidup semua Nasrul katanya ya? Bagaimana Pak Orang Ustadz? tuanya masih hidup semua tadi? Masih hidup, masih Ya segar-segar Allah. Pak Ustadz. Iya, Kami iya, heran. iya. Pulang dari silaturahmi, kami ngiris di hati kami. Perbuatan putrinya hanya 2, kelakuannya begitu tidak sopan dengan orang tuanya yang masih Iya. hidup, ibunya masih hidup, bapaknya Minta masih tolong. hidup. Bagaimana itu Ya, Pak Ustadz, ya, pendapat oke. dari Pak Ustadz mengenai putri yang kedua itu? Nanti masalahnya gimana? Apakah dia insyaf atau tidak? Terima kasih atas pendapat dari Pak Ustadz Nasrul Fakih. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Iskandar Jurkane. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumi Ayu, terima kasih. Dan silakan Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bunda Indra dan juga langsung pertanyaan dari Pak Setiono. Terima kasih Bunda Indra dan Pak Setiono, sehat semua alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah istilah-istilah hanya familiar saja sebetulnya sih. Apalagi bahasa ngiris. Ngiris bahasa Jawa ini, motong gitu loh. Artinya kalau kita tidak menyadari tentang harta milik orang yang meninggal dunia, kalau kita menguasai tidak secara syar'i ataupun kita mendapatkan hak waris tidak secara syar'i dibagi rata seterusnya, itu khawatir akan ngiris, artinya menjadi masalah. Tidak nunggu di akhirat, di dunia akan terasa gitu loh. Dan prototipnya sudah jelas. Artinya contoh-contoh yang dulu sudah ada, banyak kejadian-kejadian itu gitu ya. Saya sampaikan tadi itu. Maka kita hati-hatilah masalah waris. Walaupun itu milik orang tua ya. Orang tua meninggal dunia, kemudian tidak dibagi waris, kemudian dikasihkan tanpa ada aturan-aturan yang Allah telah sampaikan itu khawatir. Hartanya artinya ngiris itu tidak barokah gitu loh. Kalau tidak barokah seberapapun banyaknya pasti akan habis. Bisa habisnya karena ditipu ataupun bisa karena hal yang lain. Atau bisa juga orang yang bersangkutan sakit berkepanjangan. Kalau sakit kan butuh biaya enggak Mas? Ya, Bakal. jelas. Nah butuhnya dari mana? Dari harta-harta dari yang tidak diwaris tadi sampai habis itu loh. Dan ini fenomena atau pekerjaan ini nyata itu loh. Maka sangat tepat sekali menyampaikan kepada masyarakat umat Islam, hati-hati masalah harta waris ini akan ngiris nanti menjadi masalah gitu loh. Kemudian kaitannya dengan masalah ketika tidak ngerti ataupun mohon maaf ya tadi sampaikan oleh Bunda Indra, kemudian harus bertanya sebagaimana sampaikan pada minggu yang lalu kan. Bertanyalah kepada orang ngerti selagi jika tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri wa in kuntum la ta'lamun. Nah, datanya kepada siapa? Kepada para kiai, pada guru, para ustadz dan seterusnya. Secara lembaga adalah Departemen Agama dulu atau istilah Kementerian Agama setempat. Karena Kementerian Agama setempat kan ada namanya Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Khusus Umat Islam, itu loh. Salah satu di antaranya masalah fikih, masalah yang lainnya dan sebagainya.
Ditambah lagi dalam Kementerian Agama ada namanya penyuluh, kan gitu loh. Penyuluh agama, termasuk saya alhamdulillah termasuk sebagai penyuluh agama, memberikan edukasi, memberikan advokasi, memberikan pengarahan dan seterusnya itu. Maka ketika kita tahu maka bertanya kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan itulah suatu kenyataan saling satu dengan yang lain saling memberi, sharing yang terbaik untuk diantaranya. Ya, mangga di Kementerian Agama, di kabupaten bisa, di kota bisa, atau langsung ke tempat yang terdekat yakni di kantor urusan agama. Jadi kantor urusan agama itu tidak hanya ngurus masalah nikah dan nikah saja. Bisa bertanya tentang mengenai wakaf, bisa bertanya tentang mengenai waris, apalagi perkawinan itu kan suatu kebiasaan di sana. Itulah di antara kewajiban negara hadir di tengah masyarakat manakala masyarakat khususnya umat Islam membutuhkan pencerahan, membutuhkan bimbingan dan seterusnya. Itu. Adapun mengenai masalah pembagiannya itu lembaga yang resmi adalah di Pengadilan Agama. Kalau Kementerian Agama sebagai edukasi, sebagai memberikan gambaran, memberikan pencerahan, namanya Bimas Islam di dalam salah satu sesinya itu, atau bimbingan masalah Islam itu ya. Itu diantaranya sangat tepat sekali Bunda Indra. Kaitannya dengan masalah pertanyaan apa saja masalah ilmu agama, khususnya masalah waris bisa ke Kementerian Agama setempat atau ke kantor urusan agama setempat itu ya. Jangan sampai kita bertanya kepada bukan ahlinya. Khawatir menjadi masalah nanti kan gitulah. Kullu syai'in fak-fakun istilahnya itulah. Setiap sesuatu fak-faknya kan gitu. Ada apa istilahnya itu khusus spesialisasinya kan gitu. Demikian Bunda Indra. Kemudian kaitannya dengan Pak Setiono, ketika ada anak memaksakan atau menuntut pada orang tuanya masih hidup, dalam tanda kutip tadi katanya gunung gini, itu tidak tepat sebetulnya. Kalau gunung itu harta milik orang tua suami istri itu loh. Kalaupun dia menuntut masalah harta milik orang tuanya itu belum saatnya juga gitu loh. Maka mudah-mudahan anak kita ini semuanya itu menjadi anak qurrata a'yun, bukan anak menjadi musuh bagi orang tua. Karena dalam Al-Quran ada istilah anak menjadi musuh, anak menjadi dzurriyah, qurrata a'yun, anak bisa ujian dan seterusnya itu loh. Lalu bagaimana sekarang sudah terlanjur? Tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anaknya diberikan kesadaran, dan kewajiban orang tua ke anak itu hanya sebatas sampai anak itu sudah nikah. Adapun ketika nikah sudah tanggung jawab orang, sudah lepas orang tua. Kalaupun orang tua sayang kepada anak, jangan kebablasan kalau bisa. Apa kebablasannya itu? Belum saatnya bagi-bagi kan itu loh. Seperti contoh yang saya sampaikan itu lewat hibah dan seterusnya itu. Dan ketika anak-anaknya meminta, ya berikan kalau sepantasnya. Kalau mengenai hibah itu boleh kepada orang tua anak, tapi tidak semuanya, yakni maksimal 1/3 dari milik orang tuanya. Memang namanya anak itu banyak permintaan itu sangat wajar. Tapi ketika banyak permintaan belum saatnya bagi-bagi waris, itu tidak boleh juga. Ada koridor hukumnya, ada ketentuannya jelas sekali di situ. Maka sebagai orang tua maka tetap berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anaknya akan menyadari hal-hal yang disampaikan oleh anak, tuntutan anak pada orang tua itu. Belum saatnya orang tua membagi waris itu. Belum saatnya orang tua memberikan harta-harta milik orang tua. Kalaupun hibah kepada anak hanya maksimal 1/3. Inilah ketentuan Allah. Inilah aturan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin selamat di dunia, di akhirat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ngerti, bertanyalah kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian. Oke. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra di Pelayangan dan juga Pak Setiono yang ada di Bumi Ayu. Ya, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Pendengar, silakan untuk Anda yang lainnya bisa berlangsung saja bergabung melalui telepon di 0231849329. Terima kasih untuk Anda yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Mun Tegal. Pak Makmun. Pak Makmun di Tegal. Oke, silakan Pak Makmun. Kalau anaknya tunggal, laki atau perempuan, itu apakah seluruh hartanya? Gimana, Pak? Apakah seluruh warisannya ke anaknya itu, Ustaz? Kalau anak tunggal gitu ya, Ya, laki atau perempuan? laki Oke. atau perempuan. Nah, yang kedua, apakah saudara sepupu dapat? Oh, sayang sekali Ya. terputus. Bisa dicoba Bisa. lagi. Ya. Silakan Pertama Pak sudah Makmun paham. ya. Tadi baru pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apakah apa? Anak tunggal, laki atau perempuan seperti Iya, apa? Ya. pembagian harta warisnya Ya, begitu ya. Sudah paham. Oke, untuk Pak Makmun di Tegal, terima kasih. Barangkali ingin melanjutkan pertanyaannya, boleh silakan Pak, bisa telepon kembali. Untuk Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon juga bisa kirimkan pertanyaannya ke 081 324 951 935. Terima kasih untuk Pak Sumadi yang sekarang sedang menyimak Mutiara Pagi melalui YouTube channel RRI Cirebon. Pak Sumadi, Ibu Indra juga, Pak Dul Kipli, ada Ibu Kurniasi juga terima kasih sedang menyimak Mutiara Pagi RRI Cirebon melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Kita ke sudah ada penelpon lagi yang masuk Ustadz. Boleh. Kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Icai. Oke, Suaranya Pak orang Perum, nah. Pak Maman ya. Pak Maman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Naswabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Maman? Alhamdulillah. Mohon maaf ini mau ikut mewarnai ini acara hari ini. Pembagian waris itu kan ada syaratnya. Iya. Di antaranya ada orang yang meninggal dunia. Iya. Nah, di dalam meninggal dunia ini kita lihat di masyarakat kan bermacam-macam meninggalnya nih, Iya. Pak Kiai. Ada yang meninggal secara hakiki, ada yang meninggal, ini bahasa agamanya nih, ada Iya. yang meninggal secara hukmi, Iya. gitu, dan ada juga yang meninggal secara takdiri, Iya. atau yang hilang, atau yang belum ditemukan dan sebagainya nih. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba itu orang sudah dinyatakan meninggal, tapi tiba-tiba sudah sekian bulan, sudah sekian tahun datang Iya. masih hidup, tapi keputusan baik dari pengadilan maupun atau suara masyarakat yang luas menyatakan memang sudah tidak ada, itu sudah menguatkan keluarga. Tapi kenyataannya ini datang lagi. Tapi kok bagaimana sudah dilaksanakan? Bagaimana nih proses ini kira-kira nanti? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Perunas ya. Ya. Baik, silakan untuk Anda penelpon berikutnya. Oh, sudah ada penelpon lagi yang masuk Pak Kiai. Ya, monggo. Pak Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulkarnain. Oke, Pak Ade Rubin di Tanjung Brebes, silakan Pak Ade. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya Ustadz, hanya melanjutkan pertanyaan Pak Makmun Iya. yang saya dengar. Ya, saya tangkap demikian. Jadi dalam suatu keluarga anak tunggal. Iya. Kalau anak tunggal laki-laki itu bagaimana? Iya. Kalau perempuan bagaimana? Iya. Betul. Itu pertanyaan pertama. Iya. Yang kedua, bagaimana saudara sepupu? Oh, sudah. Barangkali itu. Ya. Bagaimana Ada- dengan saudara sepupu gitu udah ya? Pasti nanti biar Pak Makmun ngomel lagi. Iya. Barangkali tambahnya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab saja dulu. Oke. Ustadz silakan. Terima kasih Pak Makmun di Tegal, Pak Maman di Perumas Kota Cirebon, dan Pak Derubin di Brebes. Lengkap ini ya? Ya. Tegal, Brebes, Cirebon Kota. Kaitannya dengan masalah ketika orang tua meninggal dunia, anaknya semata wayang istilah saya. Laki atau perempuan, persoalannya kan gitu. Iya. Kalau anak perempuan tunggal, maka anak perempuan tunggal dapat setengah. Surat An-Nisa ayat 11.
Dan banyak di antara orang tua ini ketika orang perempuan tunggal itu supaya kata tahu setengah, jadi dihibahkan semua kepada anak-anaknya itu. Nanti kalau ada sisa untuk siapa kan gitu loh. Sisanya hak milik saudara-saudara kandungnya dari orang tuanya anak perempuan tunggal tersebut. Contoh ilustrasinya seumpama suami meninggal dunia itulah. Ahli warisnya adalah istri, anak perempuan tunggal dan saudara-saudara kandungnya dari suami. Ayah ibunya semua meninggal dunia, ayah ibunya suami tadi. Porsinya bagaimana? Seperti apa? Maka istri dapat 1/8. Kemudian anak perempuan tunggal dapat 1/2. Saudara-saudara kandungnya dari suami mendapat asobah ma'al ghair. Asobah itu dapat sisa. Resikonya sisa, dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak lumayan. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari, kan gitu. Nah, seperti apa? Ada angka 1/8, ada angka 1/2. Maka harus cari KPT. KPT adalah 8 berarti. 8 dibagi 8 dalam sama dengan 1. Kali 1 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kali 1, 1. Berarti kan ada angka 4, ada angka 1. Berarti kan berapa? 5. Menuju angka 8 sama dengan 3. 3-nya itu untuk saudara-saudara kandungnya suami. Kalau saudara kandungnya suami banyak, tinggal dihitung saja gitu loh. Dari angka 3/8 tadi. Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi tetap 1/8. Anak perempuan tunggal yang tadinya 1/2 berubah menjadi 4/8. Kemudian saudara-saudara kandungnya mendapat asobah mal ghair, sisanya 3/8. Nah, 3/8 itulah dibagi kepada saudara-saudara kandungnya si suami tadi. Kemudian kalau seandainya anak tunggalnya bukan anak perempuan tapi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu hak warisnya sebagai asobah bin nafsi, sisa. Nah, ini sih dapat banyak nih. Bagaimana caranya? Kalau seandainya suami meninggal dunia, ahli warisnya adalah tadi sama nggak apa-apa, yakni istrinya, anak laki tunggal dan saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara dari suami tadi. Hak warisnya yang pertama, istri tetap dapat 1/8. Anak tunggal karena laki-laki asobah bin nafsi. Saudara-saudara kandungnya suami terhalang oleh anak laki-laki. Tidak dapat sama sekali kalau masalah warisan ya. Tetapi ketika hadir dalam pembagian waris, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 8, berikanlah. Artinya kehadiran itulah sebagai motivasi, sebagai saksi. Ada seperti hibah ataupun uang denger lah gitu loh. Dengan tidak boleh melebihi 1/3. Karena ingat saudara-saudara kandung suami pun punya andil ketika ada persoalan di keluarganya. Nah, jadi tidak dapat hak waris karena termahjub oleh anak laki-laki, maka berilah. Wa idza hadarakumul aqsa dalam surat An-Nisa ayat 8 itu. Ketika hadir dalam pembagian waris itu saudara, anak yatim, maka berikanlah itulah sepantasnya. Sepantasnya dalam hadis Nabi itu tidak boleh melebihi 1/3. Nah, di situ. Jadi kalau punya anak laki-laki itu asobah bin nafsi, dapat berapa asobah bin nafsinya itu? Diambil 1/8, sisanya 7/8. Maka sebelum bagi waris, kalau harta itu harta bersama milik suami istri, maka sebelum dibagi waris harus dibagi 2 dulu. Ini prinsip ini. Kalau tidak dibagi 2 dulu, anaknya laki tunggal tadi lebih banyak anak daripada orang tua nantinya kan gitu loh. Contoh 1 miliar saja contohnya. Kalau dibagi 2 dulu berarti masing-masing berapa? 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami. 500, maka istri dapat 1/8 sama dengan 1/8 dari 500 adalah 62.500.000 rupiah. Sisanya 7/8-nya untuk anak laki tunggal tadi gitu loh. Berarti kan istri dapat 500 plus 62.500.000 gitu loh. Sedangkan anak laki-laki tunggal itu sisa dari 1/8-nya 78 dari 500 juta sama dengan kurang lebih 437.500.000. 377
1.500.000. Tapi kalau tidak dibagi dua, langsung diwaris 1 miliar gitu loh. Si istri dapat 1/8 dari 1 miliar sama dengan 125 juta. Anak laki-laki tunggal asobah, sisa 7/8-nya adalah mendapat 875 juta. Apakah ini adil? Yang capek siapa? Apakah ibunya atau anak? Gitu loh. Sementara anak tahu inginnya minta dan minta gitu loh. Makanya sebelum dibagi waris dibagi dua dulu itu. Untuk menjaga muruah hak seorang ibunya ataupun istri yang suaminya meninggal dunia. Kadang-kadang mohon maaf salah paham dalam hal mengartikan gonogini, kadang-kadang demikian. Ngomongnya ayatnya enggak ada, ternyata ada ayatnya. Surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Nah, sebelum dibagi waris harus dibagi dua dulu. Entah cerai mati atau cerai hidup. Nah, itu. Oke. Ya, jadi gitu ya. Kalau sekiranya ini sepupu ini saudara anak dari saudara-saudara. Ketika seandainya si anak perempuan tunggal tidak anak laki tunggal, maka saudara dapat nih. Nah, ketika saudara meninggal dunia lebih dulu tapi punya anak, itu sepupu namanya. Sepupunya anaknya saudara dengan anak perempuan tunggal itu sama sepupu. Dan ketika orang tuanya atau contohlah uaknya lah atau bibinya ataupun pamannya anak perempuan tunggal tadi itu dapat hak uak bibi atau paman itu. Tetapi uak paman bibinya meninggal dunia, tapi uak bibi paman punya anak. Nah, anaknya dari uak bibi ini dapat hak dari ahli waris pengganti dari orang tuanya atau saudara kandungnya dari ayah yang meninggal dunia tadi. Dari situ. Jadi ada hubungannya. Jadi ponakan itu dapat hak manakala orang tuanya lebih dulu meninggal sebagai ahli waris pengganti. Kalau anak perempuan tunggal tadi. Tapi kalau anak laki-laki maka terhijab, terhalang oleh anak laki-laki. Karena anak laki-laki bukan mendapat setengah tapi mendapat asobah. Sisa itu ada 3 kemungkinan ya. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kaitannya dengan masalah Pak Maman ya. Kaitannya dengan masalah meninggal dunia ada 3 kategori. Ada meninggal dunia hakiki, ada hukmi, ada takdiri. Singkatnya kalau hakiki jelas ada mayitnya, diumumkan di masjid atau di surau atau di musola. Itulah hakiki ada mayitnya. Kalau secara hukmi orang yang mafkud itu hilang, keluar dari rumah, keluar rumahnya usia 40 tahun, kemudian tidak pulang-pulang sudah 50 tahun. 40 salam 50 sama dengan 90 tahun. Mungkinkah orang ini masih hidup? Sementara saudara-saudaranya, teman-teman sejawatnya meninggal dunia semua. Tetapi hartanya banyak nih. Bagaimana caranya untuk menentukan dia masih hidup atau meninggal? Maka hakimlah memutuskan. Maka ketika meninggal dunia seorang tersebut tinggal atau meninggalkan rumah itu, namanya itu ketika dihukumi orang meninggalnya namanya meninggal secara hukmi. Hakim berperan di sini. Kemudian yang ketiga ada meninggal dunia secara takdiri, secara dikirakan. Memang kasus kejadian pesawat terbang. Kemudian secara nyatanya masuk ke laut, dicari dan seterusnya tidak diketemukan. Ada sebagian ditemukan, ada sebagian ditemukan kan gitu, kejadian pernah. Ataupun kasus masalah longsor, banjir dan seterusnya, dulu orang itu ada loh. Sebelum kejadian itu kemarin masih ada di rumah, tidak keluar kota gitu loh. Kemudian terjadi musibah banjir, kemudian longsor, ternyata hilang atau tidak ada. Sudah diusahakan, diupayakan, ada BNP ada BPBD dan seterusnya lah, BNPB dan seterusnya sudah diusahakan, kemudian tidak diketemukan gitu loh. Nah, diperkirakan orang itu telah meninggal dunia, makanya meninggal secara takdiri. Lalu bagaimana sudah dibagi waris nih? Pertanyaannya kan gitu.
kemudian ujuk-ujuk datang gitu loh. Nah, kita harus rela, harus rekonstruksi, harus mengulang kembali karena beliau itu punya hak dari harta milik orang yang meninggal dunia berikutnya. Jadi kasusnya ini bisa dia dibagi waris, bisa dia mendapat hak waris kan gitu. Bisa dia mendapatkan hak waris dilihat dari hak-hak orang tua yang meninggal dunia. Bisa dia diwaris karena dia meninggal dunia. Maka ketika pembagian waris harus memenuhi rukun dan syaratnya. Jangan belum saatnya dibagi. Ini tidak memenuhi rukun dan syarat. Salah satu di antara belum saatnya membagi itu orang tua kadang-kadang memberikan hibah saat orang tua. Ini menjadi masalah petaka, menjadi masalah. Itu kejadiannya banyak ini. Maka mangga siapapun sebagai orang tua hati-hati dalam hal ini memberikan kepada anak, jangan sampai melaknati kita. Itulah. Yeah. Jangan sampai tidak waris maka ngiris, ini menjadi masalah. Baik. Hati-hati masalah waris itu. Ya, demikian. Ya, Ustadz, tidak terasa waktu kita sudah hampir pukul 6 dan tapi yang jelas tadi penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz tadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya Ustadz ya. Amin. Bagi kita semuanya dan sangat bermanfaat sekali. Baik, tapi sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan atau barangkali ada kesimpulannya Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Zulkarnain. Kaitannya ada masalah harta waris, kita harus berhati-hati. Jangan sampai harta milik orang tua sekalipun ini ada masalah kalau harta tidak diwaris. Jangan sampai harta yang kita dapatkan, jangan sampai harta yang kita dapat warisan jadi masalah. Maka hati-hati dalam waris. Jadi harta yang paling tajam itu adalah salah satunya adalah harta peninggalan orang tua. Tidak waris maka ngiris, ini yang dikhawatirkan ini. Dan ingat namanya waris ini karena amanah dari Allah sebagai harta-hartanya, maka kita harus hati-hati. Kalau tidak ngerti, tidak paham, bertanyalah kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai harta menjadi gelap mata. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon, dan pendengar RRI Cirebon juga kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari Rabu ini 27 Desember 2023. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih tadi dapat menambah wawasan bagi kita semuanya dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.